warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran tematik tema 9 dengan judul Sungguh Kayanya Negeriku. Nah, ini kita masuk subtema 1. Sudah langsung saja kita awali dengan pembelajaran dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ini yang membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, bagaimana? Ini sudah ada di slide-nya ya. Berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia, semua kekayaan alam ini dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan manusia yang disebut dengan sumber daya alam. Nah, ini lanjut ya. Nanti kalian silakan mengerjakan di halaman selanjutnya itu. Nah, ini ada 2 gambar di sini ya. Dari mata pelajaran bahasa Indonesia ini kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, kita tidak boleh menghambur-hamburkan energi yang ada ya. Dalam hal ini yang kita gunakan energinya itu berupa listrik dan air. Nah, ini saling berhubungan erat ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita agar suplai energi yang kita nikmati saat ini itu bisa kita nikmati untuk dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, ini ada 2 gambar PLTA atau bendungan ya untuk membangkit listrik tenaga air. Nah, seperti pada gambar ini. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran ini belum. Ke PPKN. Di PPKN itu ada yang namanya hak dan kewajiban terhadap lingkungan, bukan hak dan kewajiban kita saja. Bagaimana hak kita dari menikmati lingkungan yang asri, nyaman, dan kemudian kita bisa memanfaatkan tadi ya yang seperti Ustazah sampaikan, berbagai macam sumber energi yang kita gunakan saat ini adalah energi listrik dan energi air. Itu. Nah, kewajiban kita apa? Menjaga dan melestarikan lingkungan. Ya, lingkungan sekitar kita, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencemari air, tidak mencemari lingkungan dengan mudah sekali ya. Nah, itu harus kita jaga betul lingkungan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ini ada lagu yang berjudul Lagu Alam Bebas. Lagu Alam Bebas ini ada di halaman 15. Kalian bisa belajar dengan menggunakan barcode. Ini ada barcode-nya ya dari 3 serangkai. Nah, selanjutnya nih karena tadi sudah belajar tentang lagu, kita harus tahu apa itu nada, tempo, dan melodi. Nah, nada ini bunyinya beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nada itu mulai dari, kalau kalian tahu ada angka 1 sampai 6. Nah, itu ya namanya tangga nada. Nadanya mulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Maaf, bukan 6 tapi sampai 7, 1 sampai 7. Nah, yang kedua ada tempo. Tempo itu kecepatan. Kecepatan musik dalam birama lagu. Misalnya contoh lagu daerah. Lagu daerah Kiamku Rambiamku itu memiliki tempo cepat, ya. Sementara lagu Gambang Suling dari Jawa itu memiliki tempo lambat. Nah, ini yang kedua, yang dari sini ada ukuran untuk menentukan tempo adalah beat, yaitu ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Kemudian untuk alat pengukur kecepatan lagu ya, yang untuk mengukur lagu ini cepat, lagu ini lambat, itu alat yang bernama metronom. Nah, itu ada di buku paket kalian di halaman 16 sampai 17. Nah, nanti ada tugasnya sendiri. Silakan nanti cek di Google Classroom kalian yang di SPDP. Selanjutnya ini sumber energi, ini untuk mata pelajaran IPA ya, sumber energi di sekitar kita. Nah, ini sumber energi itu banyak sekali. Intinya ada 2, sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau tidak dapat diperbarui, contohnya seperti di slide ini, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Itu masih banyak. Yang jelas, yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber energi yang berasal dari
dari fosil yang mengendap selama jutaan tahun. Nah, ini karena siklusnya yang panjang sekali sehingga termasuk tidak dapat diperbarui ya. Jadi kita harus bijak menggunakan sumber daya alam yang ada di negara kita. Ini oh ya, nah ini yang dapat diperbarui, angin, matahari, dan gelombang air laut atau pasang surut air laut, panas bumi, biofuel, air. Nah, terutama yang biofuel ini masih sampai saat ini kita masih menjajaki untuk itu ya. Banyak sekali penelitian, banyak sekali pengembangan yang ada di sekitar kita. Nah, tugas kalian bagaimana? Harus belajar rajin agar bisa mengembangkan sumber energi yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak tergantung lagi kepada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, manusia tugasnya adalah ini ya, untuk bisa memperbarui apa yang sudah ada yang Allah sediakan untuk kalian, untuk kita semua. Ini contohnya angin, itu bisa menjadi tenaga listrik, menggerakkan tenaga listrik. Nah, ini bukan tiba-tiba tapi harus pokoknya intinya kalian harus menemukan ide bagaimana angin bisa dikelola dengan baik, bisa menjadi pembangkit listrik tenaga angin. Nah, sementara ini yang menggunakan pembangkit listrik tenaga angin adalah negara-negara yang sudah maju ya. Kalau Indonesia matahari ya, pasang surut air laut itu juga Indonesia sudah mulai mengembangkan, panas bumi kita sudah punya, air kita juga sudah punya. Di semua yang ada di permukaan bumi ini itu juga menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini tugasnya yang biofuel itu banyak sekali ya kalau kalian browsing di internet ya. Nah, selanjutnya itu nanti silakan kalian baca di halaman 18 sampai halaman 22 itu ya. Bacaannya sumber energi di sekitar kita. Nah, setelah itu silakan kalian kerjakan ini bagan manfaat energi matahari bagi alam, bagi manusia, bagi tumbuhan. Tuh ya. Itu yang tentang IPA. Kemudian yang IPS, nih silakan kalian membuka di halaman 43 nih. Tuh tadi ya pengaruh kondisi geografis. Pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia nih masyarakat. Ada beberapa hal. Yang pertama di masyarakat di sekitar pantai, kemudian masyarakat di daerah laut. Masyarakat di daerah laut, masyarakat daerah sungai, masyarakat dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, ini kita bahas sebentar karena waktunya cuma sedikit ya. Masyarakat di daerah pantai, ini pantai sebagai kegiatan ekonominya itu daratan dan lautan nih Pak ya. Kebanyakan mereka akan bergerak di bidang atau di sektor pariwisata. Sedangkan daerah laut, nah ini mereka lebih banyak mengelola hasil laut menjadi mata pencarian bagi nelayan. Sungai juga ini ya. Sungai ada di sini ya. Ini sebagai jalur transportasi juga untuk mendirikan pasar terapung ya, untuk kegiatan ekonomi. Kebanyakan untuk kegiatan ekonomi dataran tinggi, masyarakatnya itu lebih banyak bercocok tanam, bermata pencaharian sebagai petani, peternak, kemudian dari perkebunan itu ya. Nah, ini terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajaran tema 9 subtema 1. Nanti insya Allah Ustazah